Hai, dan kembali lagi dengan aku di podcast monolog Litani Amerta. Di video kali ini, aku akan membahas tentang bergelut dengan isi kepala. Barangkali dari kita, mungkin akhir-akhir ini lagi yang ngalami tentang hal itu. Kadang gak jarang dari kita menerka-nerka apa yang akan terjadi dan menduga-duga bahwasanya yang lalu akan datang kembali. Sampai pada akhirnya rasa cemas itu timbul lagi dengan sendirinya. Kepala kita rasanya berisik, bahkan semakin lama semakin sakit. Selalu aja ada suara-suara yang membuat kita khawatir. Semua tentang kekhawatiran itu timbul lagi. Sampai kadang kita mencoba untuk menjernihkan pikiran supaya mendapatkan ketenangan, dan ternyata nggak juga. Bahkan yang ada tuh semakin pusing. Tanpa disadari, tubuh kita hanya terbaring di atas kasur dengan fisik yang lelah. Setelah menjalani rutinitas di siang hari sampai sore, aku tahu itu pasti lelah, dan ketika malam tiba, rasanya kayak berganti shift aja. Untuk membuat tubuh ini merasa kayaknya tuh capeknya 2 kali. Kayak semakin hari kok semakin kayak gini ya. Nah, kadang kita juga nggak tahu ingin seperti apa yang kita inginkan. Dan toh ujung-ujungnya kita ingin tenang dari segi pikiran, serta ingin menghilangkan rasa cemas yang sekarang ini sedang menggerutu di hati dan pikiran. Pasti dalam keadaan itu seringkali kita menyebutnya suntuk. Dan di fase itu gak jarang dari kita ya pastilah untuk melampiaskan rasa suntuk itu scroll sosial media. Makin ke bawah makin kayak asik aja gitu, terus ke bawah sampai pada akhirnya kita bosen. Dari situ pindah ke buka WA gitu, buka WhatsApp nggak ada notif, buka IG sama aja. Dan karena nggak ada apa-apa ya buka tutup aplikasi gitu, terus kayak gitu terus buka tutup. Nggak lama muncul postingan teman-teman kita yang kita lihat, kok kawan ini bahagia ya sekarang gitu. Sebahagia ini dia. Dan gak jarang membandingkan diri si kawan itu dengan kita. Dan kita ngeliat, enak dia udah punya pacar, udah ada temen cerita, bahkan story sekarang aja mereka lagi nonton. Terus kita beralih ke yang lain, dan kita lihat temen yang lain juga sudah mencapai pencapaiannya. Seru juga ya kawan ini, padahal dulu sering main bareng, gak nyangka juga nasibnya udah jauh lebih baik dari aku. Sampai pada akhirnya kita tarik napas, lalu stop. Jangan katakan aku kapan ya, atau ya gitulah. Namun aku sadar bahwasanya setiap dari kita itu punya badainya masing-masing. Kalau nggak percaya, coba aja sesekali ajak ngobrol teman-teman yang kita anggap bahagia itu, dan dengarkan aja cerita di balik itu semua. Ya, dan sialnya kita tuh cuman ngelihat sisi bahagia dari orang-orang yang kita lihat bahagia di sosial media kita. Kayak apa ya? Timbul sebuah pemikiran, katanya temen kok mandangnya cuman dari satu sudut pandang. Bener juga gitu. Seharusnya kita mandangnya dari 2 sudut pandang yang berbeda, lalu kita simpulkan. Tapi pernah gak sih kadang kita tuh mikir, kayaknya orang lain pun memandang kita dengan cara yang sama, dengan opini yang sama dengan kita memandang orang tersebut.
jika itu beneran terjadi, pasti kita bakalan ketawa dan langsung nyolot. Mungkin dengan kata, aku tuh nggak sebaik yang kalian lihat, aku tuh jauh dari kebaikan itu, dari kebahagiaan itu gitu. Nah justru kita pengen ngobrol kayak gitu kan, kalau misalnya ada orang yang berasumsi tentang kita bahwasanya kita itu bahagia. Oh ya, gimana dengan obrolan kita dengan isi kepala sendiri? Masih berisik? Atau justru semakin tenang? Ya apapun itu, aku harap buat kawan-kawan bisa menulis ceritanya di kolom komentar. Barangkali kita di situ bisa diskusi bareng supaya kamu tahu bahwasanya kamu tuh nggak sendiri yang ngalami hal ini. Aku juga, dan kawan-kawan pendengar mungkin iya. Kita semua ini bedanya di bagian hal yang kita jalani aja. Sama-sama mau ini punya suara kepala yang berisik dan nggak sinkron dengan hati. Tapi seberat apapun masalahmu, jangan mencoba untuk bunuh diri ya. Soalnya beberapa bulan yang lalu aku dapat kabar tentang hal ini. Kadang aku sempat mikir, sungguh sangat disayangkan, padahal dengan melanjutkan hidup itu juga merupakan sebuah rezeki dan kita bisa memperbaiki ini semua. Mau seberat apapun masalah, mau sebahagia apapun kita, itu semua juga bakalan berlalu gitu. Ya tapi semua orang mungkin apa ya, alasan buat si orang itu bunuh diri mungkin ini nggak ada tempat untuk dia cerita atau terlalu berat gitu. Tapi kayaknya menurutku memang nggak punya tempat untuk cerita, tempat untuk curhat, karena di satu sisi ngerasa kayak nggak ada orang yang dipercaya, ataupun dia terlalu malu untuk menceritakan gitu. Kalau menurutku sih seharusnya diobrolin aja gitu, walaupun nggak ada orang, kayaknya ditulis itu lebih baik gitu. Ya oke lah, setelah kita tulis itu nggak usah dibaca lagi gitu. Entah itu dibuang, entah itu dibakar. Percayalah, itu mengobati sedikit keresahan yang kita rasakan. Misalnya kawan-kawan punya problem, terus nggak tahu mau diceritakan ke siapa, takut salah orang pula mau cerita gitu. Salah satu caranya, coba ditulis apa yang teman-teman pikirkan gitu. Ditulis aja, walaupun kadang ceritanya ngawur atau apa gitu, nggak apa-apa, ditulis aja gitu. Nah setelah itu bebas, mau disimpan silahkan, bahkan mau dibuang silahkan, ataupun mau dibaca juga silahkan. Intinya luapin aja ke situ gitu. Dan percayalah, setelah kita nulis itu, perasaan kita itu jadi plong, perasaan kita jadi sedikit lega. Bahkan teman-teman menjadikan itu untuk objek pelampiasan dari keresahan-keresahan yang teman-teman alami. Soalnya dulu aku tuh pernah kayak gitu. Aku tuh cukup malu untuk mempublish apa yang aku rasakan dulu. Sampai pada suatu ketika aku ngerasa kayak gak kuat aja gitu kan. Ya udah aku tulis. Dari aku tulis pakai notes di handphone, sampai aku ketik dari laptop, dan aku tulis tangan gitu. Yang lebih gokilnya itu, waktu itu aku mentok nih ngerjain skripsi, terus pikiranku riweh gitu. Laptop masih terbuka, ya udah aku buat di catatan lain, aku ketik aja, ya random, aku ketik kayak, aduh kali ini aku ngerasa mentok, mau nulis skripsi nggak tahu apa yang ditulis, padahal besok bimbingan. Sebenarnya tinggal sedikit lagi sih, tapi kok tiba-tiba males. Intinya apa yang aku rasakan aku ketik gitu, bla 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 bla.
mau nanya teman segan segala macam, pokoknya ditulis sampai aku bilang sebenarnya aku lapar sih, tapi karena skripsi ini nggak siap, aku jadi nggak mood ini buat pergi beli makan gitu. Tapi ya udahlah, mungkin dengan aku nulis ini perasaan itu lega. Terus aku tulis banyak panjang sampai perasaanku itu udah mentok, isi kepalaku itu udah mentok lah, pokoknya udah mentok. Ya udah gitu, aku keluar sebentar ke kamar mandi, habis itu balik lagi. Ya udah aku kerjain lagi gitu, kayak dapet ide baru gitu. Enggak pun gitu, kadang kalau misalnya aku nggak dapet ide, paling kayak periksa mana yang typo gitu. Jadi ada mood lagi. Nah di situ aku kadang kalau misalnya mengalami keresahan yang datang secara tiba-tiba pas kita lagi ngerjakan sesuatu ataupun pas kita lagi mau gerak, ya dulu aku nulis kayak gitu sih. Sampai pada akhirnya tulisan itu nggak aku publish, paling ada seminggu kemudian aku baca, aku hapus gitu. Kadang kalau yang dari kertas tuh ya aku baca aku buang gitu, nggak pede juga tulisanku jelek gitu kan, nggak mau pula disimpan gitu. Ya walaupun kadang ada beberapa yang masih aku simpan di laptop, ya banyak di laptop, soalnya kalau di HP itu udah pada aku hapus gitu. Ya intinya itu sih, kalau misalnya nggak punya teman cerita, caraku itu kayak gitu. Ya intinya jangan sampai kehabisan akal untuk melampiaskan keresahan. Kalau misalnya pengen olahraga ya olahraga gitu, kalau misalnya pengen dengerin musik, pengen karaoke gitu. Zaman sekarang kan udah mudah dengan adanya internet yang kita punya gitu sih. Intinya kayak ketika rasa khawatir itu muncul, rasa cemas itu muncul, jangan biarkan diri kita ini untuk diam aja. Dan semakin kita diam, kita semakin dibawa larut gitu. Ya walaupun aku sendiri seringkali hanyut lah gitu, tapi setidaknya kalau udah mengetahui itu, ya aku jadi sadar gitu buat ya bangkit lah gitu. Kayak tinggalin handphone atau kayak pengen kemana ya, langsung aja gitu, gerak aja gitu. Tuh, soalnya aku pernah ketika lagi ngalamin hal itu terus aku diam aja, yang ada tambah riweh gitu. Wah tambah gila. Ya walaupun ujung-ujungnya bakalan bahkan melakukan hal yang aku suka juga pada saat itu, tapi kayak ngalamin riweh-riwehan itu lagi gitu. Terus yang ada malah overthinking entah kayak mana jadinya kan. Ya udah, jadi saat ini ketika hal itu muncul lagi, ya aku berusaha mungkin untuk nggak diam gitu. Intinya gerak aja gitu, entah keluar nggak megang gadget, ataupun jogging kalau sore, ataupun kadang dengerin musik kuat-kuat. Ya intinya yang membuat happy lah, itu sih. Karena bagiku saat ini mengekspresikan hal-hal itu untuk mendapatkan good mood yang kita cari-cari kan selama ini. Jangan dibiarkan gitu, ntar yang ada membuat isi kepala kita semakin berisi kalau kita diam aja. Intinya gerak aja, Wak. Dan oke lah, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Semoga dari obrolan ini dapat mengurangi ya walaupun sedikit. Tapi aku percaya kalian juga kuat dalam menghadapi isi kepala sendiri dan mengolahnya menjadi hal lebih baik. Dan perlu diketahui itu wajar kok, semua orang juga kayak gitu. Isi kepala kita itu berisik, padahal keadaan kita lagi diam, lingkungan kita lagi diam, tapi di kepala kita itu kayak rame banget gitu kan. Ya intinya apapun yang terjadi jangan lupa bahagia dan
ceritakan aja apa pengalamanmu di kolom komentar. Aku tunggu di sana supaya kita bisa diskusi bareng. Oke, sekian aku dari Litani Amerta. Terima kasih.